Setiap daerah punya mimpi tentang kota yang maju, desa yang makmur, dan alam yang lestari. Tapi hari ini, mimpi itu sedang diuji. Krisis iklim hingga konflik ruang, semuanya datang bersamaan. Lalu pertanyaannya, apakah kita punya rencana? Atau selama ini, kita hanya bereaksi? Hampir setiap tahun, kita membahas masalah yang sama. Banjir di kota, hingga krisis air di desa. Tercatat, lebih dari 49% ekosistem di Indonesia berada dalam kondisi sangat rentan. Dan banyak daerah telah melampaui batas daya dukungnya. Tanpa perencanaan, pembangunan hanya menjadi perjudian. Inilah sebabnya pemerintah menerbitkan PP nomor 26 tahun 2025 yang memuat RPPLH nasional. RPPLH adalah dokumen strategis 30 tahun yang memetakan potensi, masalah, dan arah perlindungan lingkungan hidup berbasis data ilmiah, daya dukung, dan ekoregion. Dalam penyusunannya, RPPLH memiliki 4 tahap. Yang pertama, identifikasi potensi dan masalah PPLH. Kedua, penyusunan skenario PPLH. Selanjutnya, perumusan RPPLH. Dan yang terakhir, penetapan RPPLH. Karena tanpa RPPLH, daerah kehilangan fondasi ekologis. Untuk RPJMD dan RT/RW, pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan. Perizinan dan investasi tanpa kepastian daya dukung wilayah. Serta risiko bencana dan lahan kritis yang semakin sering terjadi. Sebaliknya, daerah yang sudah menyusun RPPLH justru punya modal kuat, mudah mengakses pembiayaan, serta mampu meminimalisir konflik ruang. Tercatat di Indonesia terdapat 17 provinsi yang telah memiliki peraturan daerah mengenai RPPLH. Karena sejatinya RPPLH bukan beban, RPPLH adalah pelindung bagi ruang, bagi ekonomi, dan bagi masyarakat. Kita tak hanya lagi memperbaiki kerusakan, kita harus mulai merencanakan perlindungan. Karena masa depan Indonesia, masa depan daerah kita bergantung pada keputusan hari ini. RPPLH bukan sekedar dokumen. RPPLH adalah warisan peradaban. Dan sejarah akan mencatat daerah yang memilih untuk merencanakan lingkungan adalah daerah yang lestari di masa depan.